rambut Nabi panjang. Dalam riwayat sampai seujung telinga ini, dalam riwayat sampai ke bahu. Nah, Abu Nuwas atau Abu Nawas ini rambutnya panjang, lalu dililit, bahasa kitanya dikepang lah ya, dikepang jadi dua, ditaruh di pundak, bergerak-gerak terus rambut. Jadi kalau begini-gini bergerak, disebut namanya Abu Nuwas atau Abu Nawas. Di sini tidak diceritakan siapa nama aslinya Abu Nuwas ini, kan gelar saja ya, Abu Nuwas. Sama Abu Hurairah itu nah, bapaknya kucing. Padahal namanya asli adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Karena dia suka kucing, makanya disebut namanya bapaknya kucing. Ya, bapaknya kucing. Kayak kita juga bergelar-gelar kan ya. Bergelar-gelar. Itu siapa namanya? Utuh, karena kebanyakan utuh akhirnya bergelar. Utuh listrik katanya. Kenapa gawe-nya listrik? Utuh mana? Utuh kunat katanya. Kenapa? Karena ada kunatnya. Utuh mana? Utuh tompel katanya. Karena betompel. Nah, bergelar-gelar juga. Orang Arab sama aja gitu punya gelar. Nah, jadi Abu Nuwas ini karena dia punya rambut panjang dikepang dua ya, bergerak-gerak, maka disebut namanya Abu Nuwas. Iwan ya, maka dapat. Nah, disebutkan di dalam riwayat ini fadilah doa nih. Nah, dalam riwayat dikatakan barang siapa seseorang itu ingin agar Allah tidak memasukkan dia pada amal-amal yang jelek dan tidak masuk dalam pembukuan orang-orang jelek. Ya, jangan sampai masuk dalam pembukuan yang jelek-jelek. Maka amalannya adalah hendaklah membaca selesai sholat doa yang di bawah ini. Dan ini doa masyhur ya, sering kita dengar baca doa ini. Jadi kalau seandainya nih ya, kita ingin agar Allah tidak memasukkan kita dalam golongan orang yang jelek, tidak masuk dalam catatan orang jelek, malaikat tidak memasukkan dalam golongan jelek, maka bacalah doa ini selesai sholat fardu. Apa doanya? Ini sering kita dengar ya, bahkan sering diantara kita ada yang hafal. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi. Allahumma illam akun ahlan an abluga rahmataka farahmatuka ahlun an tablugani di annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Ini doanya ya. Allahumma ya Allah, bahasa kitanya, wahai Allah, inna maghfirataka arja min amali, sesungguhnya ampunanmu itu wahai Allah lebih kuharapkan ketimbang dari amal perbuatanku ini. Ya, ampunanmu itu lebih kuharapkan daripada amalku yang sedikit ini. Wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi, dan sesungguhnya rahmatmu itu ya Allah sangatlah lebih luas ketimbang dosa-dosaku ini. Ingat ya rumusnya tadi, rahmatnya Allah itu ada di dalam ampunannya. Jadi siapa yang diampuni oleh Allah dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, maka otomatis orang itu mendapatkan dua, ampunan dan juga kasih sayang Allah. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka, wahai Allah, jikalau diriku ini tidak pantas
tidak patut untuk mendapatkan rahmat-Mu. Farahmatuka ahlun an tuballighani, farahmatuka ahlun an tablughani, li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Wahai Allah, jika diriku tidak sepatutnya mencapai rahmat-Mu, namun wahai Allah, rahmat-Mu itu lebih patut menjangkau diriku ini, karena bentangan rahmat-Mu meratai segala sesuatu. Kalau bahasa kitanya, ya Allah, kalau aku ini memang gak pantas dapat rahmat-Mu, aku ini nih sebenarnya gak pantas untuk dapat rahmat-Mu, tapi rahmat-Mu itu pantas diberikan kepadaku. Bahasa kitanya, aduh ya Allah, kalau bahasa kitanya ini apa ya? Jauh harapan untuk bisa diampuni, jauh harapan untuk mendapatkan rahmat-Mu. Tapi sebenarnya rahmat-Mu itu sangatlah luas. Artinya, ya berikanlah rahmat-Mu itu ya Allah. Ampunan-Mu itu berikan kepadaku. Aku bertobat ya Allah. Berikan ampunan dan rahmat-Mu. Mau kada mau, berikan rahmat itu. Kenapa? Li'annaha wasi'at kulla syai'in, karena sesungguhnya rahmat-Mu itu sangat luas, sangat mencakup dari semua sesuatu apapun. Rahmatnya Allah melebihi luasnya langit dan bumi. Rahmatnya Allah lebih besar daripada segala ciptaan Allah. Apa saja ciptaan Allah? Rahmatnya Allah lebih luas daripada itu semuanya. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada cerita ya, cerita. Allah alam ya, cuman ini ada cerita. Al-Imam Ghazali itu meninggal dunia. Beliau kan orang alim, ahli fikih, ahli tasawuf, lengkap semuanya. Jadi setelah meninggal dunia, ada murid beliau bermimpi ketemu dengan beliau. Jadi kata muridnya, ya Imam, bagaimana keadaanmu di alam kubur? Kata Imam Ghazali, alhamdulillah, Allah memberikan rahmatnya kepadaku di alam kubur ini. Bahasa kitanya, aku senang dalam kubur ini. Raudhah min riyadil jannah, kuburku ini menjadi kebun daripada kebun surga. Lalu muridnya bertanya, engkau bisa mendapatkan seperti itu apakah karena amalmu? Engkau kan ahli ibadah, apakah karena itu? Kata beliau, tidak. Apakah karena ilmumu? Kata beliau, bukan. Aku mendapatkan fasilitas luar biasa di alam kubur ini bukan karena amalku, bukan karena puasaku, bukan karena salatku, bukan karena ilmuku, bukan. Muridnya heran. Lalu apa yang bisa menjadikan engkau mendapatkan makam seperti itu? Kata beliau, suatu hari aku mengarang kitab. Imam Ghazali kan banyak ngarang kitab. Saat itu kulihat ada seekor lalat nih, lagi meminum dawat. Dawat itu apa bahasa kitanya? Tinta itu nah. Kan zaman bahari kan kalau orang nulis pakai itu tinta apa bahasa apa pulpen company, tahu pulpen company? Siapa yang masih punya itu? Guru Leo masih punya enggak itu? Jadi dawat tuh ada botolnya, dimasukkan pulpen tuh ke dalam, dipicik dulu, baru dia nyedot, baru ditulis, kan gitu tuh ya. Zaman Jepang, zaman Belanda itu pakai bulu apa? Bulu ayam ke bulu apa itu? Nah baru ditulis. Nah kata beliau, waktu aku mengarang kitab, kulihat ada seekor lalat lagi apa namanya itu? Makan, lagi minum dawat tadi.
Kubiarkan tuh lalat dia lagi asik minum tinta tadi. Mungkin dia lagi hobi makan tinta. Kalau lagi apa? Kubiarkan si lalat tadi makan tinta. Nah, setelah dia kenyang dia pergi. Kata Imam Ghazali, karena perilaku yang kau lakukan kepada lalat yang sedang lapar tadi, maka Allah Subhanahu wa taala memandang perbuatanku itu dengan pandangan rahmatnya, sehingga aku mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa di alam kubur dari sebab membiarkan lalat yang lagi kelaparan tadi makan. Jadi bukan karena amal. Itu yang kita katakan tadi, jangan menganggap remeh perbuatan amal baik itu. Siapa tahu yang kita anggap remeh ternyata Allah memandang pada dengan pandangan rahmatnya, masuk surga kita gara-gara itu. Gara-gara itu. Ingat cerita zaman dulu Bani Israel, seorang pelacur. Pelacur. Dosa besar pelacur itu melakukan. Jalan dia di padang Sahara. Saat itu dia melihat seekor anjing sedang kehausan. Liurnya keluar, haus. Mau minum, ternyata airnya dalam sumur. Lalu pelacur ini mengambil atau melepaskan selopnya. Dia ambil air dalam sumur itu dengan selopnya. Selop bahasa itu ya, sepatu. Dikasihkan minum. Air itu diberikan kepada anjing yang sedang kehausan tadi. Apa yang terjadi? Allah memandang perempuan itu dengan pandangan rahmatnya. Apalah seekor anjing. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, anjing adalah najis mughalladhah. Tapi yang dipikirkan, yang kita pandang bukan anjingnya, tapi rahmatnya seorang perempuan pelacur tadi dengan anjing tadi. Maka Allah pun memandang perempuan itu, lalu Allah berikan hidayah kepada perempuan itu untuk bertobat. Tobat ya Allah. Lalu dia bertobat, lalu Allah berikan ampunannya, Allah berikan rahmatnya sampai dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dan akhirnya dia masuk surga gara-gara nolong seekor anjing tadi. Lihat manakibnya guru sekumpul, sebentar lagi haulan beliau. Beliau itu orangnya rahmat, bukan hanya kepada manusia, kepada binatang rahmat sidin. Lihat manakib beliau itu, terkadang beliau mengambil satu sendok gula, ditaruh di depan pelataran rumah. Ditanya sama orang, kenapa guru taruh gula di situ? Aku anak bersedekah lawan semut. Semut aja dibalik makan sini. Itu orang nang wali-wali begitu tuh lawan binatang rahmat dia. Sayang lawan binatang itu rahmat dia. Coba lihat ya. Nah itu, kita kembali tadi pelacur tadi. Sebaliknya, di zaman Bani Israel juga ada seorang perempuan rajin ibadah, salehah. Tapi ternyata dia masuk neraka. Padahal rajin ibadah. Loh, kenapa bisa masuk neraka? Karena ketika hidup di dunia, dia punya kucing, tetapi dia suka menyiksa kucing. Kucing itu disiksa, tidak diberi makan sampai mati dalam keadaan tragis. Masuk neraka gara-gara nyiksa kucing. Kita memang tidak boleh makan kucing, tapi kita boleh megang kucing, boleh melihara kucing. Maka disebutkan Nabi punya kucing yang bernama Moza namanya. Namanya Moza. Tapi bukan masalah anjing dan kucing. Masalahnya adalah rahmat atau tidak ada rahmat dalam hati orang tadi. Pelacur punya rahmat, punya sayang dengan binatang. Allah ampuni dia, Allah masukkan dia masuk surga. Si perempuan yang solehah ini ternyata dia memang rajin ibadah, tapi hatinya kasar, tidak ada sayang dengan binatang. Gara-gara kucing dia masuk neraka. Tapi jangan juga mentang-mentang ini mendengar hadis ini lalu kita biarkan lalat banyak begitu. Ayo lalat sini. Salah juga. Ya.
Ada semut, banyakin semut. Dan juga maksudnya dalam satu hal, kalau semut tuh lagi makan, jangan diganggu. Jangan diganggu. Atau kucing lagi kawin begitu, jangan disiram-siram, biar aja dia lagi asik begitu kawin. Ya, kuciakan kucing tadi, biar aja sudah. Ini kada disiram kucing kawin. Ya, jangan. Orang lagi makan, biarkan dia makan, biarkan. Nah itu ya. Bahkan para wali-wali Allah tuh ya, para kekasih Allah tuh terkadang kalau ada nyamuk mereka nggak mau membunuh. Dia nggak mau membunuh, dia pakai asap aja. Asap itu kan sifatnya menghalau, bukan membunuh, dia menghalau. Itu saking sayangnya dengan binatang. Itu para wali kita nggak bisa begitu. Ada nyamuk kita paksa ceprotek biar mati begitu. Nah itu orang-orang begitu tuh sampai lawan binatang dia rahmat seperti itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya seseorang tidak bisa masuk surga dengan amalnya, tetapi seseorang masuk surga itu adalah dengan rahmatnya Allah. Seseorang tidak bisa masuk neraka karena dosanya, tetapi hakikatnya orang itu masuk neraka karena murkanya Allah. Di mana ada rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah itu ada di perbuatan-perbuatan yang baik. Di mana ada murkanya Allah? Murkanya Allah itu ada di perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan remehkan perbuatan amal yang baik, karena bisa jadi rahmat Allah turun di perbuatan yang dianggap perbuatan baik yang remeh tadi. Dan jangan menganggap kecil dosa yang kecil, karena bisa jadi Allah murka di perbuatan yang dosa kecil tadi, maka seseorang itu bisa masuk neraka karena murkanya Allah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, menerima segala amal ibadah kita. Allah selamatkan kita dari dunia sampai masuk ke dalam surga, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertetangga dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga firdausnya Allah yang kekal abadi. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.